Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Saharani. Saya dari kelas 3F. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai komunikasi pemasaran, kapan bisa dikatakan efektif. Nah, komunikasi pemasaran dianggap efektif ketika berhasil mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam strategi pemasaran. Berikut penjelasan mengenai kapan sih komunikasi pemasaran dianggap efektif. Nah, komunikasi pemasaran yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Tujuan ini dapat berupa peningkatan kesadaran suatu merek, peningkatan penjualan, perubahan sikap konsumen, atau suatu tindakan tertentu yang diinginkan dari target pasar. Yang pertama, ada target yang tepat. Komunikasi pemasaran harus ditujukan kepada audiens yang sesuai dengan produk atau suatu layanan yang telah ditawarkan. Nah, mengidentifikasinya dan memahami target pasar dengan baik adalah suatu langkah awal untuk efektivitas. Yang kedua, pesan yang relevan. Pesan yang disampaikan harus relevan dengan kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh target pasar. Pesan ini harus mempertimbangkan segmen pasar yang dituju. Yang ketiga, ada media yang efektif. Pemilihan media komunikasi yang tepat sangat penting. Ini dapat mencakup iklan televisi, media sosial, email, atau komunikasi dari berbagai saluran komunikasi. Nah, media yang digunakan harus juga nih sesuai dengan karakteristik audiens target. Yang keempat, ada konsistensi branding. Komunikasi pemasaran harus konsisten dengan identitas merek perusahaan. Ini yang termasuk penggunaan logo, warna, gaya, dan pesan merek yang sudah ditetapkan. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi. Untuk menilai efektivitas komunikasi pemasaran, perlu adanya pengukuran dan evaluasi yang terus-menerus. Hal ini mencakup seperti pemantauan sejauh mana tujuan telah tercapai. Apakah ada peningkatan dalam suatu pemahaman atau sikap konsumen, dan apakah ada peningkatan dalam suatu tindakan yang diinginkan, seperti penjualan atau kepercayaan suatu merek. Respon dan koreksi. Yang keenam, berdasarkan hasil pengukuran. Tindakan koreksi harus diambil jika komunikasi pemasaran tidak mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan. Hal ini dapat berarti seperti memperbaiki pesan, mengubah saluran komunikasi, atau juga menyesuaikan strategi secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada efisiensi biaya. Komunikasi pemasaran juga harus efisien dari segi biaya. Hal ini berarti mencoba mendapatkan hasil yang maksimal dengan anggaran yang telah tersedia. Yang ketujuh, ada kesinambungan nih teman-teman. Komunikasi pemasaran yang efektif bukan hanya tentang satu kampanye, tetapi juga tentang membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Hal ini yang melibatkan perencanaan jangka panjang untuk memelihara hubungan positif. Jadi, teman-teman semua, komunikasi pemasaran dianggap efektif ketika mencapai tujuan dengan cara yang sesuai dengan audiens target, menghasilkan hasil yang diukur, dan mendukung suatu pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Baik semuanya, mungkin hanya itu penjelasan mengenai komunikasi pemasaran kapan bisa dikatakan efektif. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.